Iya tadi saya senang dengerin pendapat itu cerita tentang India, China yang tidak bisa rebound namanya ya, atau belum bisa lah ya. Ini kesempatan bagi kita untuk memperbaiki situasi yang ada dan kesempatan kita untuk jual ke global market lebih banyak ya. Sementara yang lain sedang banyak masalah. Yang kedua itu ini vaksinnya katanya gampang untuk dibuat. Ya segera saja nih, kapan lagi kalau memang punya konsep untuk membuat vaksin, ya jangan lama-lama. Ajukan proposalnya butuhnya berapa untuk segera buat. Nanti gotong royong kita selesaikan, karena ini memang persoalan kita. Mau siapa lagi yang akan ngurus kalau bukan kita sendiri? Backup dari government sudah cukup banyak, sudah bagus ya. Karena tinggal semangatnya kita saja kok ya. Hal berikut, memang mengatasi virus ini tidak bisa sendirian. Ini harus berbasis kawasan. Kawasan ini harus ada perkumpulan ya untuk meng-hire ya, untuk sama-sama bagaimana itu tidak terus merebak atau terus menerus jadi jalannya. Ini penting sekali ya. Makanya melalui asosiasi, melalui perkumpulan petani di satu kawasan itu, mohon Pak Ilham dari Jawa Tengah, terutama bagian selatan itu, dari Pak Toto sudah agak bergetar-getar kalau lihat dari atas terus banyak yang kosong itu ikut prihatin ya. Ini karena involve, ya emosinya juga terlibat di situ, tidak hanya sekedar ngomong mengenai pengembangan, tapi secara emosional beliau itu terkait karena ya ada Banyumasnya sih, jadi di wilayah dia juga gitu. Jadi kalau petaninya bahagia ya dia ikut bahagia. Nah inilah kita punya Pak Dirjen yang cukup involved ya dalam hal ini ya, sehingga tentunya membuat spirit kita, membuat kita itu lebih bersemangat dalam menjalankan segala hal di urusan kita sendiri. Terima kasih, saya itu ya. Terima kasih. Oke, silakan. Mike. Terima kasih atas waktunya. Mungkin sedikit ngasih informasi karena tadi Pak Ilham menyatakan bahwa kami memang sempat monitoring untuk mengambil sampel ke Purworejo, Pak. Jadi kemarin bulan Juli Agustus kita maraton untuk mengambil sampel ke wilayah selatan sama Pantura. Kemarin hasil monitoring kita sudah saya laporkan ke Bu Retno juga sudah. Kemudian memang untuk Purworejo kemarin kita ngambil sampel itu sebanyak untuk airnya itu sebanyak 55 sampel kita ambil di Purworejo. Kemudian untuk 55 sampel ini untuk airnya, meskipun di air sumbernya itu negatif, tetapi ternyata di air tambaknya dari 23 sampel yang kita ambil, 10 sampel positif ada apem di airnya. Tetapi untuk di udangnya pada saat kita pengambilan sampel belum ada, tapi sebelumnya sudah pernah ada kasus, tapi kan sudah diganti, sudah mereka tebar baru. Pada saat kita ambil mungkin masih umur sekitar 1,5 bulan, masih kecil. Jadi udangnya belum kena, tapi airnya sudah dari 23 sampel air yang kita ambil, 10 sampel sudah positif apen. Itu untuk Purworejo. Tetapi dari Purworejo ke Kebumen untuk sumbernya kita ambil negatif semua, tetapi untuk di Purworejo sudah ada tambak yang positif airnya, tapi untuk Kebumen pada saat kita pengambilan sampel masih 0 semua, airnya sama udangnya masih negatif. Lalu kemudian kita ke Pantura, untuk Pantura kita kemarin ngambil di Tegal, Kalongan. Untuk Tegal itu dari air kita ambil 6 sampel, 2 sampel sudah positif.
Kemudian untuk udang ada 1 yang positif untuk di Tegal kita ambil. Kemudian untuk Pekalongan kita ambil dari 10 sampel air itu 2 positif. Untuk udangnya 10 ada 1 yang positif, itu yang kita ambil. Tapi untuk yang lain Pemalang masih negatif, sama Brebes juga masih negatif. Jadi itu informasi dari kami. Kemudian untuk yang Tegal pada saat kita ambil sampel itu masih hidup, masih bagus. Tetapi setelah 1 bulan atau 1,5 bulan itu dia parsial, habis parsial itu dia kolap, mungkin dia sakit, masih hidup bagus, tapi setelah parsial mungkin diubek-ubek sehingga setelah itu dia kolap. Datang lagi ke lab, diperiksa kembali, ternyata masih positif, apenya positif ditambah dengan WS, itu yang terjadi pada saat tadi tambah Tegal sama tambah Tegal. Jadi ini perlu perhatian khusus kita bahwa di Pantai Selatan tidak ada, di Pantura pun sudah mulai ada. Ini nanti kita juga akan bergerak lagi untuk ke tempat yang lain. Terima kasih informasi dari kami. Terima kasih Bu Tutik dari Balai Besar Jepara. Memang di Pantai Selatan, kalau saya katakan, kalau perairannya ada, kembali ke kita lagi. Bagaimana udang kita? Kalau udang kita sehat, insya Allah. Tapi kalau saya lihat di Pantai Selatan itu, walaupun dari kaporit apapun, gerak putih ada di situ. Tinggal nunggu. Dan kita kalau udah kita sehat, insya Allah aman-aman aja. Menurut saya, kemarin juga saya memberikan motivasi pada teman-teman Pantai Selatan. Pertama, kalau membeli benur, minta semua labnya dulu. Labnya harus ada dulu. Kalau beli benur, tolong itu untuk menjaga lingkungan kita bersama. Kalau beli benur sekarang dipaksa ada benurnya tapi hasilnya nggak ada, nanti juga gambling juga gitu. Nah, maka itu saya berharap pada seluruh tambak di Pantai Selatan dan Jogja untuk pembelian benur kami harapkan harus sesuai dengan hasil lab minimal. Kemarin yang baru saya dapat 6 virus dilengkapi dengan dari karantina sehingga harga benurnya naik kemarin naik, gak saya sebutkan dari mana, tapi labnya ditambah, di backup lagi PCR sendiri, terus backup lagi oleh karantina, sehingga lebih meyakinkan dari petambak bahwa benurnya sudah negatif untuk apen. Itu aja sedikit saya sampaikan, dan saya rasa waktu sudah cukup jam 16. Kita beri applause dulu untuk para narasumber dan Pak Dirjen. Terima kasih Pak Biarto dan satu lagi ada acara Pak Dirjen, ada kenang-kenangan dari Kanjeng karena tidak bisa hadir Pak. Belumnya memberikan kenang-kenangan, monggo Mas mungkin nanti perma ya. Ini dari Pak Anjing Wiro. Enggak iya, Pak Wiro. Oke, terima kasih Mas dari sekretaris. Sebetulnya beliau ini juga sekretaris SCI Yogyakarta, tapi termasuk sekretaris pribadinya Kanjeng Wiro. Ya Mas ya. Jadi insya Allah selanjutnya kita berharap